Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali hari ini tanggal 13 Agustus 2024. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita akan membahas resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kita akan membahas FAPA, RMKE dan JSPT ya dari sudut pandang fundamental, khususnya value investing. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Hasil pembahasan kita ini adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekan sebuah emiten, tetapi ini karena memang tujuannya edukasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe ya, dan share. Baik, kita akan bahas dulu yang pertama ini FAPA ya, FAP Agri Tbk ya. Ini udah hubungannya dengan kelapa sawit ya. Kita punya dua data, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2. Kita bisa cek dulu bahwa dari segi book value ini ada peningkatan ya. IPS ada peningkatan, harga tetap ya. Harga tetap di situ. Kemudian aset lancarnya ini naik sedikit. Hutangnya tetap, kemudian hutang tak berbunganya turun sedikit ya. Kemudian lain-lainnya juga sedikit ya. Baik, dari segi data ini ya, yang kita lihat bahwa ada peningkatan. Yang pertama, peningkatan yang terbesarnya itu ada pada keuntungannya ya, yang asalnya 17 jadi 40. Ini termasuk peningkatan besar. Di triwulan 1 untungnya 1%, 1,6, di triwulan 2 3,8 ya. Dari data yang kita dapatkan di sini ya, serangkumannya ya, bahwa dari segi value atau nilai perusahaan ini sudah mahal ya. Kenapa? Karena dari segi nilai bukunya ini sudah 3,99 kali lebih mahal ya dari nilai buku, sedangkan maksimal beli kita di 400, sekarang sudah 5.000-an, berarti ini 12 kali malah lebih mahal. Jadi kalau kita membeli saat ini secara data ini ya, berarti sekarang sudah sangat mahal ya. Kemudian juga di tahun 2023 ini mereka belum membagikan dividen, sama juga dengan 2022 tidak membagikan dividen. Kemudian akhirnya valuasinya mahal, kemudian mereka juga tidak membagikan dividen. Untuk segi ketahanan ya, ini free cash flow-nya oke, 32%, namun aset lancarnya ini ada peningkatan ya 1%, tetapi masih di bawah dari minimal 100. Hutang berbunga ini tetap tapi dan di bawah dari 100, oke. Hutang tak berbunganya di sini ya ada penurunan 2%, tetapi masih di atas dari 100% ya. Untuk kepemilikan di sini hebatnya ini ya, kalau menurut saya pribadi ya, dari 100%, dari 95% ini ya yang ada di bursa itu ya, 9 ya, ini 80%-nya ini asing ya, ini 80%-nya asing. Berarti ya istilahnya itu pergerakan asing di sini menentukan ya. Karena asingnya di sini menguasai ya 80%. Artinya kan setiap gerakan itu ya tentu saja asing yang bergerak di sini ya. Baik, itu yang kita bisa lihat dulu ya. Tinggal kita ambil kesimpulan ya. Oke, tunggu dulu ya. Dari data yang ini berarti ya, tentu saja di sini dua hal untuk valuasi yang harus dilihat adalah ini dari segi valuasi dulu ya, IPS dan harga ya. Kemudian kalau dividen kita tidak tulis dulu karena dividen itu akan menggiring dari IPS dan harga tadi ya. Kemudian yang lainnya dari segi ketahanan ya, ini ya, dari segi ketahanan otomatis dan ya semuanya tentu saja saling berkaitan ya.
Kalau semuanya diperbaiki ya, maka yang lain pun akan menjadi juga meningkat ya. Jadi saling keterkaitan ya, bila diperbaiki satu, yang lain pun akan menjadi lebih baik ya. Baik, itu dulu pembahasan kita untuk yang pertama, Pak ini ya. Kemudian yang kedua, bila Anda menemukan video ini dalam bentuk video pendek, silahkan cari di bagian paling bawah itu, klik tonton video ataupun link ya, untuk melihat video ini secara lengkap. Baik, sekarang kita lihat lagi yang kedua, RMK Energy atau RMKE ya. Ini urusannya dengan penyedia logistik batu bara ya, di Sumatera Selatan katanya ya. Sekarang kita cek perbandingan triwulan 1 dan 2 ya. Dari segi book value ya, dari segi ekuitas ini naik ya. Dari 45 ke 56 berarti 11 ya. IPS-nya naik Rp1, harga naik 40-an. Aset lancarnya naik 3%. Hutangnya berkurang berarti menjadi baik ya. Hutang berbunga dan tak berbunga pun turun ya. Untuk kepemilikan nanti kita bahas. Berarti simpulan sementara bahwa perusahaan ini mengalami kenaikan atau perbaikan kinerja walaupun kecil ya. Di triwulan 1 itu keuntungan bersihnya 14,7, triwulan 2 14,6, tetapi masih di atas 10%, termasuk bagus ya. Baik, dari segi value ya, dari segi value perusahaan ini katanya dari segi nilai perusahaan ini wajar-wajar saja. Maksimal beli sudah kelewatan ya, maksudnya sudah valuasi mahal ya. Dari segi book value itu sudah 63% lebih mahal. Dari segi maksimal beli di 552 pun sekarang 580 sudah valuasinya mahal ya. Jadi simpulannya untuk sementara bahwa valuasinya mahal. Yang kedua, perusahaan ini juga membagikan dividen 10% dari 50 ya. Berarti 10% dari 52 itu sama dengan 5,3 katanya di situ ya. Nah, 5,3-nya itu kalau dibandingkan harga sama dengan 0,91. Berarti di sini perusahaan sudah membagikan dividen tapi jumlahnya kecil ya, persennya kecil, sehingga hasilnya pun kecil ya, dividen yieldnya menjadi kecil. Lain-lainnya ketahanan perusahaan ini oke ya. Free cash flow-nya 3% ya, cukup lah. Minimal tidak minus ya, minimal tidak minus sudah oke. Dari segi aset dan hutang ini semuanya aman. Kemudian saham yang ditradingkan pun hanya 20% dan semuanya itu di masyarakat ya. Kayaknya ini setelah mereka IPO ya, tidak ada lagi ditambahkan, pemilik tidak menjual saham mereka ya, hanya yang waktu di IPO kan saja ya. Jadi simpulannya bahwa perusahaan ini dari segi ketahanan perusahaan oke, kepengendalian juga oke, hanya yang masalahnya ada di valuasi dan dividen ya, valuasi dan dividen. Kemudian dividen ini pun mengikuti permasalahan di valuasi, itu saja ya. Asing tidak berpengaruh di sini ya. Baik, kita buat dulu ya, buat resumenya. Oke, tunggu bentar, kita membuat resumenya. Kok Pak RMKE ya. Kita buat resumenya bahwa ini permasalahannya hanya di valuasi berarti ya. Bukan berarti mengecilkan masalah dividen, cuma akar masalahnya ada di valuasi, yaitu menunggu ini ya, menunggu di harga saja ya. Kalau masalah di book value itu tidak terlalu ya. Ini berarti maksimumnya kan di 500-an. Coba kita cek misal 500
230 sorry 530 masih mahal, berarti valuasinya ya mesti lebih turun ya. Misal ya di 300 itu sudah ya, tadi 400. Kalau di 300 itu sudah sangat murah ya. Baik, mungkin yang jadi pertanyaan adalah kalau menunggu 300 kapan itu terjadi, mungkin ya yang mungkin itu mungkin kita menunggu sampai mungkin ada kejadian ekstrim ya yang namanya menunggu ya seperti itu ya. Kemudian juga kita tetap menganalisa menunggu, sementara akan banyak saham atau emiten-emiten yang lain yang mungkin masuk kriteria pada saat pembahasan ya. Jadi karena 940 ya, tugas kita adalah kejar sampai menemukan itu ya. Baik, lanjut. Yang ketiga, GSPT ya, Jakarta Setiabudi International ya. Pengelolaan, penyewaan dan penjualan perkantoran, perhotelan, rumah bandar, real estate, pusat perbelanjaan, apartemen ya. Baik, kita punya dua data juga untuk JSPT ini ya. Kita lihat dulu per triwulannya ya. Triwulan 1 2829, triwulan 2 33, berarti ada peningkatan. EPS-nya juga naik ya. Kemudian harganya ini juga terjadi kenaikan. Aset lancarnya naik, hutang berbunga tetap, hutang tak berbunga naik. Jadi yang naik lebih banyak, yang turun hanya satu ya, hutang tak berbunga tadi. Dari segi keuntungan, triwulan 1 itu 7, triwulan 2 8, berarti masih di bawah persennya ya. Meskipun IPS-nya sudah di atas 10, tetapi persennya masih di bawah ya. Baik, kita ambil simpulan dari segi valuasi, ini katanya mahal baik dari segi book value ataupun maksimal beli kita, ini sudah mahal ya. Dari book value sudah 1,3 kali lebih mahal, dari segi maksimal beli sudah 1,8 kali. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen ya 12%, tapi persennya masih kecil ya. 12% dari 70 itu kan 8,5, dibandingkan dengan harga sekarang ya dividen yield-nya baru 0,4. Berarti di sini ya dividennya sudah bagi tapi kecil, kemudian dividen yield-nya juga kecil ya. Itu dari segi dividen ya. Jadi kita ulangi, dari valuasi mahal, dari dividen ini kecil. Kemudian dari segi ketahanan ya, ini free cash flow-nya besar, aset lancarnya besar ya. Namun hutangnya ini sudah hutang berbunganya 32%, lebih mahal, hutang tak berbunganya hampir 2 kali lebih mahal ya. Berarti ada leverage, ada istilahnya itu resiko yang agak besar ya. Kalau ada permasalahan pengelolaan hutang yang misalnya tidak bisa tertanggulangi, maka akan besar pengaruhnya ya. Jadi dari segi ketahanan perusahaan ini ada risiko ya, terutama dari hutang, dari risikonya ya. Dari segi ketahanan perusahaan, dari segi aset lancarnya dan aset
dan free cash flow oke, tapi dari hutang yang besar ya. Kemudian dari segi kepengendalian ini ya 8,2 ini sebenarnya sudah di atas dari nilai free float ya, tetapi dengan 8% itu ada resikonya, biasanya itu volatilitasnya yang tinggi. Mungkin harga naik dengan cepat bisa terjadi, ataupun harga turun dengan cepat juga bisa terjadi, karena tidak dibarengi dengan dividen yang cukup untuk meyakinkan investor untuk menahan harga ya. Baik, jadi simpulan saya tadi di sini adalah 4 jadinya ya, menunggu IPS tadi karena harganya di bawah 8%, di bawah 10%, harganya kemudian ketinggian, kemudian juga hutangnya yang berbunga dan tak berbunga ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk 3 saham kali ini, FAPA, RMKE, dan JSPT. Sekali lagi bahwa ini adalah bahan edukasi, kemudian bukan untuk perintah asli beli atau jual, jadi tidak untuk melebih-lebihkan atau menjelek-jelekkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.